Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil belajar kami mengenai uji prasyarat ANOVA yang beranggotakan Vela Gusnin Aryati dan saya, Han Istiqomah. Uji prasyarat ANOVA itu dibagi menjadi dua, ada analisis normalitas dan ada analisis homogenitas. Analisis normalitas atau uji normalitas dalam penelitian ini digunakan untuk menguji apakah data yang dijadikan bahan penelitian itu berdistribusi normal atau tidak. Adapun ketentuan atau kriterianya sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai signifikasinya itu kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak bisa dikatakan sebagai berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikasinya itu lebih dari 0,05, maka data tersebut bisa dikatakan sebagai berdistribusi normal. Menurut Ghazali pada tahun 2006 dalam Ibrahim 2008, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model statistika, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan cara analisis grafik atau dengan uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, analisis grafik. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Selain melihat grafik histogram, uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. A. Jika data menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pada distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Yang B. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram, tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresinya itu tidak memenuhi asumsi normalitas. Yang kedua, analisis statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov. Metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk jumlah sampel lebih dari 50 dan Shapiro-Wilkun untuk jumlah sampel kurang dari 50. Kriteria pengujiannya yaitu berdistribusi normal apabila signifikasinya itu lebih dari 0,05 dan tidak berdistribusi normal bila nilainya itu kurang dari 0,5. Jadi kita langsung aja. Di sini sudah aku siapkan datanya. Habis itu kita klik variable view. Selanjutnya kita langsung klik analyze. Kita pilih descriptive statistik. Kita klik exploit. Kita masukkan datanya ke dependent list. Kita pilih plots. Kita klik yang normality plots with test. Continue, lalu OK. Salah ya. Analisis, descriptive, explore. Kita masukkan lagi. Kita klik plots. Kita klik normality. Lalu OK. Nah, di sini sudah terlihat jelas. Ini yang tadi sudah dijelaskan, ada histogramnya. Nah, di sini sudah terlihat ada mean, median, terus variance-nya, maksimum dan minimumnya sudah terlihat jelas.
Tadi dikatakan, kriteria kenormalan. Bagaimana melihatnya? Nah, kriteria kenormalan, jika nilai signifikasinya itu lebih dari alfa, maka data berdistribusi itu normal. Data kita ini bernominal 0,967. Artinya, data kita lebih besar daripada alfa. Karena nilai signifikasinya tadi yang di dalam data ini 0,967 dan hasil itu lebih dari alfa, alfa itu bernominal 0,05. Maka data ini sudah bisa dikatakan sebagai berdistribusi normal. Ya, di sini udah berdistribusi normal ya. Karena sudah melebihi 0,05. Selanjutnya, kita ke analisis homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah dua atau lebih varian populasi itu sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independent sample t-test dan ANOVA atau bagi peneliti yang menggunakan lebih dari satu kelompok sampel, dan pada umumnya digunakan untuk membuktikan hipotesis komparatif. Asumsi yang mendasar dalam analisis varian atau ANOVA adalah bahwa varian dari populasi adalah sama sebagai kriteria pengujian jika nilai signifikasinya itu lebih dari alfa. Secara default di SPSS itu alfa itu nominalnya 0,05, maka dapat dikatakan bahwa varian 2 atau lebih kelompok data itu dikatakan sama atau homogen. Ini cara-cara atau langkah untuk kita mencari analisis homogenitas. Jadi di sini udah saya siapkan. Homogenitas itu meneliti lebih dari satu kelompok sampel. Jadi di sini saya sudah membuat dua kelompok sampel. Yang pertama kelas 1, kelas A, maksudnya kelas A itu saya beri angka 1 dan kelas B saya beri angka 2. Variabel view-nya kita kasih nama hasil underscore belajar karena tidak bisa dikasih spasi. Selanjutnya di values-nya kita tambahkan seperti ini. Angka 1 buat kelas A, angka 2 buat kelas B. Dan measure kita pilih scale dan nominal. Selanjutnya kita langsung klik analyze. Kita pilih compare means dan one way ANOVA. Hasil belajar matematikanya kita masukkan ke dependent list dan kelasnya kita masukkan ke vector. Habis itu kita pilih options. Kita cari homogenitasnya yang ini. Apabila teman-teman ingin mencari mean dan sebagainya, maka kita klik descriptive. Continue. Oke. Nah, di sini sudah terlihat jelas ada rata-ratanya. Mean, kelas A 68,23, kelas B 85,55, dan total dari keseluruhan mean ini ada 76,89. Tapi kita lebih fokus ke homogenitasnya. Di sini signifikasinya itu 0,71. Tadi dikatakan jika nilai signifikasinya itu lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan varian dua kelompok lebih itu dikatakan homogen. Data yang kita dapat ini adalah 0,71, otomatis data yang kita dapatkan itu lebih dari alfa. Alfa tersebut kan tadi 0,05. Berarti data ini sudah bisa dikatakan sebagai homogenitas atau homogen. Ya, di sini datanya sudah homogen. Yang tadi normalitas juga sudah normalitas. Selanjutnya kita ke analisis pasca ANOVA. ANOVA digunakan apabila terdapat lebih dari dua variabel. Dalam literatur Indonesia, metode ini dikenal dengan berbagai nama lain seperti analisis ragam, sidik ragam, dan analisis variansi. Ia merupakan pengembangan dari masalah Behrens-Fisher, sehingga uji F juga dipakai dalam pengambilan keputusan. Analisis varians pertama kali diperkenalkan oleh Sir Ronald Fisher, bapak statistika modern. Dalam praktek, analisis varians dapat merupakan uji hipotesis atau lebih sering dipakai maupun pendugaan estimation, khususnya di bidang genetika terapan. Asumsi yang harus dipenuhi dalam perancangan percobaan yang pertama